Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Buronak. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya Velia Noviana sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Lila Khairunisa, yang kedua ada Mistiono, yang ketiga ada Naufal Helmi, yang keempat ada saya sendiri, Velia Noviana, dan yang terakhir ada Yuniar Tingkat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis jurnal yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, Mistiono, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Velia. Nama saya Mistiono. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama mengenai judul jurnal, yaitu di sini kita mengambil pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit. Nah, di sini jurnal ini ditulis oleh dua penulis, yaitu yang pertama ada Naomi Olivia Haryanto dari Universitas Katolik Sugio Pranoto, dan yang kedua ada Clara Susilowati sama dari Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di jurnal kali ini penulis membahas 3 hal. Yang pertama, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Lalu yang kedua, apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang ketiga, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit? Nah, ketiga pertanyaan ini nantinya akan dibahas bersama di jurnal tersebut, dan nantinya ada kesimpulan dari penelitian tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Lila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Mistiono atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian serta tinjauan pustaka atau teori yang mendukung. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk menilai mengenai keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan. Maka dari itu, peran internal auditor sangatlah penting bagi keberlanjutan perusahaan. Tugas utama dari seorang auditor selain melaksanakan audit adalah memberikan opini yang sesuai dengan pedoman, yaitu harus didasarkan pada sikap kompetensi, profesionalisme, tidak memihak atau independensi, dan juga objektif. Itu merupakan pemaparan dari Mayasari pada tahun 2011. Selanjutnya, menurut Augusti pada tahun 2013, maka kompetensi, independensi, dan juga profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang auditor untuk menentukan kualitas audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gap penelitian pada penelitian Naomi dan Clara. Riset yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi pada tahun 2013 mengenai kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit ini menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh pada kualitas audit. Demikian juga penelitian lain yang dilakukan oleh Alim et al. Pada tahun 2007, Ardini 2010, dan Rumengan pada tahun 2014, Teseo 2013, dan Nugrahini 2015 juga menyimpulkan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh pada kualitas audit. Namun, beberapa penelitian lain menemukan hasil yang tidak konsisten, yaitu seperti pada penelitian Andarwanto 2015 serta Effendi 2010. Riset yang dilakukan oleh Naomi dan Clara merupakan replikasi riset yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi pada tahun 2013. Saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau teori yang ada pada penelitian Naomi dan Clara. Yang pertama mengenai kompetensi. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan secara jelas dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat, dan juga seksama disebut dengan kompetensi audit. Itu menurut Agusti pada tahun 2013. Menurut Kode Etik 2A dalam Sawyer 2012 menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor internal haruslah yang pertama, hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang kedua, melakukan layanan audit internal sesuai dengan International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka.
SAS nomor 65 dalam Sihombing dan Indarto 2014 menyatakan bahwa kompetensi audit internal dapat dinilai berdasarkan yang pertama, tingkat pendidikan dan pengalaman profesional. Yang kedua, sertifikasi profesi dan pendidikan profesi yang berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan, program, dan proses audit yang sedang digunakan. Yang keempat, praktik yang berhubungan dengan penugasan staf. Yang kelima, supervisi dan penelaahan aktivitas audit. Yang keenam, kualitas dari dokumentasi kertas kerja, laporan, dan rekomendasi. Lalu yang ketujuh yaitu evaluasi kinerja audit secara umum. Selanjutnya mengenai independensi. Menurut Arens et al. 2011 dalam Rumengan 2014 menyatakan bahwa independensi dalam ruang lingkup audit adalah cara pandang yang tidak memihak pada siapapun dalam melaksanakan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan juga penyusunan laporan audit. Lalu menurut Amilin dan Utami 2008 dalam Suharti 2013 menyatakan bahwa dalam melaksanakan sikap independennya, seorang auditor tidak hanya melaksanakannya dalam pekerjaan lapangan semata, melainkan juga dalam mengatur perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan dalam proses audit tersebut. Dalam standar umum yang telah ditetapkan oleh 2A dalam Sihombing dan Indarto pada tahun 2014 menyatakan bahwa independensi seorang auditor internal dapat dicapai apabila yang pertama, Kepala Departemen Audit Internal bertanggung jawab kepada seseorang dalam perusahaan yang memiliki kewenangan yang memadai untuk memastikan cakupan audit yang luas serta pertimbangan yang cukup, efektifnya tindakan dan juga rekomendasi audit. Yang kedua, memiliki komunikasi langsung dengan komisaris ataupun komite audit. Lalu yang terakhir mengenai kualitas audit. Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada sehingga dapat mengungkapkan dan juga melaporkan bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Selain itu, kualitas audit dapat dikatakan berkualitas bila telah memenuhi dari segi standar auditing dan juga standar pengendalian mutu. Itu merupakan pengertian dari Agusti 2013. Menurut De Angelo pada tahun 1981 dan Alim et al. Pada tahun 2007 menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu probabilitas dari seorang auditor yang menemukan dan juga melaporkan ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit yaitu kualitas proses pengauditan yang dilakukan secara cermat sesuai prosedur yang ada dan terus mempertahankan sikap skeptik. Itu menurut Effendi pada tahun 2010. Nah, itu merupakan pemaparan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Naufal. Silahkan Naufal. Ya, terima kasih Lila atas waktunya. Selanjutnya yang saya akan mempresentasikan mengenai hipotesis dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama, kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Halim dan DKK tahun 2007, lalu Effendi tahun 2010, dan Rumengan tahun 2014, menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka dapat dikatakan bahwa seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Rumengan tahun 2014. Hal tersebut disebabkan kompetensi yang tinggi akan menjadikan auditor memiliki lebih banyak pengetahuan dalam bidang yang digelutinya. Maka auditor tersebut akan dapat mengerti masalah-masalah yang ditemui secara lebih mendalam. Lain halnya dengan auditor yang memiliki kompetensi yang rendah. Jadi, kompetensi menentukan keberhasilan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Lalu selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua. Oke, hipotesis yang kedua yaitu independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut Mulyadi tahun 2013 dalam Priyansari tahun 2015 menyatakan independensi merupakan keadaan yang bebas dari pengaruh, maksudnya adalah tidak dikendalikan ataupun tergantung pada pihak lain. Dalam penelitian terdahulu,
yang dilakukan oleh Ardini tahun 2010, Priyansari tahun 2015, dan Andarwanto tahun 2015 menghasilkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi, apabila auditor memiliki tingkat independensi yang tinggi, maka akan menghasilkan audit yang juga berkualitas tinggi pula. Agusti tahun 2013. Maaf. Sikap independen seorang auditor sangat diperlukan karena tanpa adanya sikap independensi dari auditor, maka laporan audit yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. FND tahun 2010. Lalu slide selanjutnya yaitu definisi dan pengukuran variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu kualitas audit, dan juga 3 variabel independen yaitu kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Secara operasional berikut adalah uraian dari variabel-variabel dalam penelitian. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor internal yang diperoleh melalui pendidikan dan juga pelatihan profesional. Dalam penelitian ini, tingkat kompetensi auditor dinilai berdasarkan 10 pernyataan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Dengan nilai 1 sangat tidak setuju atau STS yang menunjukkan bahwa auditor tidak kompeten, hingga nilai 5 sangat setuju atau SS yang menunjukkan bahwa auditor semakin kompeten. Lalu selanjutnya, variabel yang kedua ada independensi. Independensi adalah sikap yang tidak memihak dan juga tidak mudah untuk dipengaruhi pihak lain dalam melaksanakan pemeriksaan untuk penyusunan laporan audit. Penelitian ini menggunakan 9 pernyataan untuk mengukur tingkat independensi auditor. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan nilai 1 sangat tidak setuju yang menunjukkan bahwa auditor tidak independensi, hingga nilai 5 sangat setuju yang menunjukkan bahwa auditor semakin independensi. Lalu selanjutnya, variabel selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme merupakan seseorang yang menggunakan seluruh kemampuan, pengetahuan, serta pengalamannya dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam penelitian ini terdapat 10 pernyataan untuk mengukur profesionalisme auditor. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert dengan nilai 1 sangat tidak setuju yang menunjukkan bahwa auditor bersikap tidak profesionalisme, hingga nilai 5 sangat setuju yang menunjukkan bahwa auditor bersikap profesionalisme. Lalu ada variabel Y, kualitas audit. Kualitas audit merupakan hasil audit yang telah memenuhi standar yang ada sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang akurat, lengkap, dan objektif. Dalam penelitian ini terdapat 10 pernyataan untuk mengukur kualitas audit. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, nilai 1 sangat tidak setuju dan hingga nilai 5 sangat setuju yang menunjukkan bahwa kualitas audit baik. Lalu yang terakhir yaitu model penelitian. Model penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Keterangannya yaitu Y sama dengan kualitas audit, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien regresi, X1 merupakan kompetensi, X2 merupakan independensi, X3 merupakan profesionalisme, dan E merupakan error. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pinkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai hasil penelitiannya. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja di perusahaan manufaktur Semarang. Berdasarkan penyebaran 60 kuesioner, terdapat 50 kuesioner yang kembali dan hanya 47 yang dapat diolah. Kemudian di slide berikutnya terdapat tabel-tabel mengenai hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari masing-masing tabel tersebut. Untuk tabel yang pertama, dapat dilihat bahwa variabel kompetensi memiliki nilai Cronbachal-Fast sebesar 0,84 yang berarti reliabilitas yang tinggi.
Dari 10 pernyataan yang ada mengenai kompetensi, 10 pernyataan tersebut memiliki nilai yang valid. Hal tersebut dikarenakan 10 pernyataan tersebut memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih kecil dari 0,84. Untuk tabel 2, dapat dilihat bahwa variabel menghasilkan Cronbach alpha sebesar 0,934 dan memiliki reliabilitas yang sempurna. Dari 9 pernyataan mengenai independensi, hanya 7 pernyataan yang bernilai valid. Kemudian untuk tabel ketiga, dapat dilihat bahwa variabel profesionalisme menghasilkan Cronbach alpha 0,954 yang berarti memiliki reliabilitas yang sempurna. Terdapat 10 pernyataan terkait profesionalisme dan 10 pernyataan tersebut bernilai valid. Untuk yang selanjutnya yaitu tabel 4. Dapat dilihat bahwa variabel kualitas audit menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,937. Nilai Cronbach alpha tersebut menunjukkan bahwa alat uji variabel kualitas audit memiliki reliabilitas yang sempurna. Terdapat 10 pernyataan terkait kualitas audit dan hanya 8 pernyataan yang bernilai valid. Kemudian statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa kualitas audit dari responden memiliki nilai minimum sebesar 1,9 dan nilai maksimum sebesar 5. Sedangkan untuk rata-rata tingkat kualitas audit adalah sebesar 3,14. Artinya yaitu kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor di perusahaan manufaktur Semarang sedang. Lalu untuk variabel kompetensi memiliki nilai minimum sebesar 2,8 dan nilai maksimum sebesar 5 dari 10 pernyataan kuesioner. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya adalah 3,948. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata menilai responden bahwa kompetensi yang dikuasai oleh auditor internal termasuk cukup. Lalu pada variabel independensi memiliki nilai minimum 2,9 dan maksimum 5 dari 9 pertanyaan kuesioner tersebut. Rata-rata perolehan nilai pada variabel ini adalah sebesar 3,861. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menilai bahwa independensi yang dikuasainya cukup. Dan juga pada variabel profesionalisme memiliki nilai minimum 1,9 dan maksimum 5 dari 10 pertanyaan kuesioner. Rata-rata perolehan nilai pada variabel ini adalah sebesar 3,444. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menilai bahwa profesionalisme yang telah dimilikinya cukup baik. Kemudian pembahasan mengenai hipotesisnya. Untuk hipotesis pertama, terlihat nilai T hitung variabel kompetensi adalah 1,725 lebih besar dari 1,681. Sehingga dapat diketahui bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka dari itu, hipotesis pertama penelitian ini diterima karena terdukung secara empiris di Semarang. Penerimaan hipotesis ini menandakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang akan dihasilkan. Untuk hipotesis kedua, terlihat nilai T hitung variabel independensi adalah 1,812 lebih besar dari 1,681. Sehingga dapat diketahui bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka dari itu, hipotesis kedua dari penelitian ini diterima karena telah terdukung secara empiris di Semarang. Penerimaan hipotesis kedua ini menandakan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor internal, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dapat meningkatkan independensi yang dimiliki dengan melakukan pemeriksaan dan penyusunan program audit yang bebas dari kepentingan pribadi dan juga kepentingan pihak lain. Untuk hipotesis ketiga, terlihat nilai T hitung variabel profesionalisme adalah 2,127 lebih besar dari 1,681. Sehingga dapat diketahui bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka dari itu, hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima karena telah terdukung secara empiris di Semarang. Dengan diterimanya hipotesis ketiga ini,
menandakan bahwa semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki oleh auditor internal, maka semakin baik pula kualitas audit yang akan dihasilkannya. Untuk kesimpulannya, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal. Faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit itu sendiri antara lain banyaknya kompetensi, independensi, dan juga profesionalisme yang memiliki pengaruh positif. Maka setelah dilakukan riset terhadap sampel auditor internal yang bekerja di perusahaan manufaktur yang berada di Jawa Tengah, didapatkan hasil antara lain yang pertama yaitu kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kedua, independensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga yaitu profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu auditor internal dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian di bidang metodologi audit dengan mengikuti pelatihan auditing profesi berkelanjutan sehingga dapat memahami teknik auditing lebih baik. Yang kedua, auditor internal dapat meningkatkan independensi yang dimiliki dengan melakukan pemeriksaan dan penyusunan program audit yang bebas dari kepentingan pribadi dan juga kepentingan pihak lain. Kemudian yang ketiga, auditor internal dapat meningkatkan profesionalisme yang dimiliki dengan menciptakan transparansi dalam masyarakat dengan menyampaikan hasil audit berdasarkan fakta yang ditemui dalam proses audit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Velia. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi mengenai penelitian yang dilakukan oleh Naomi dan Clara. Untuk saran pengembangan dari penelitian ini, keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel penelitian yang diambil. Sampel penelitian ini hanya mengambil pada 14 perusahaan manufaktur dari 278 perusahaan manufaktur yang ada, sehingga akan lebih baik bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah jumlah sampel perusahaan manufaktur lainnya. Implikasinya adalah auditor internal haruslah memiliki kompetensi, independensi, dan juga profesionalisme yang baik. Hal tersebut dikarenakan ketiga hal tersebut berkaitan langsung dengan kualitas audit yang dihasilkannya. Maka auditor internal dapat terus melakukan proses belajarnya agar dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, auditor internal haruslah tetap independen dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.